Setiap kerja nyata Presiden Jokowi saat ini, publik selalu membandingkan dengan kinerja Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, memimpin negeri ini dalam kurun waktu selama 2 periode. Seolah-olah hanya SBY yang jadi pembanding bagi Jokowi mengelola bangsa ini. Kenapa bukan Soeharto? Kenapa bukan B.J. Habibie? Kenapa bukan Gus Dur? Kenapa bukan Megawati? Dan kenapa harus SBY yang menjadi pembanding? Pertanyaan ini yang harus dijawab agar penilaiannya lebih objektif dan mendasar. Kalau Soeharto sih, banyak yang sudah tahu. Citranya di mata dunia terburuk. Bahkan sejarawan Boni Triana mengatakan, PBB pernah menyampaikan bahwa Presiden kedua RI tersebut masuk dalam daftar 10 kepala negara paling korup di dunia. Jenderal bintang 5 itu menempati urutan pertama sebagai kepala negara yang mengambil uang rakyat. Presiden B.J. Habibie. Di tengah situasi politik dan ekonomi yang kacau balau, Habibie menjadi Presiden Indonesia selama 17 bulan, menggantikan Soeharto. Meski singkat, masa pemerintahannya krusial. Habibie menjadi kunci masa transisi Indonesia dari rezim Orde Baru ke masa reformasi. Habibie meletakkan sejumlah fondasi bagi sistem pemerintahan yang berjalan sampai sekarang. Salah satu yang diapresiasi adalah adanya kebebasan pers dengan adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Abdur Rahman Wahid atau lebih terkenal dengan sebutan Gus Dur. Ia adalah salah satu tokoh bangsa yang jasanya dikenang hingga sekarang. Masa pemerintahannya tidak lama. Gus Dur menjabat sebagai Presiden Indonesia sejak 20 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001. Pada masa pemerintahannya, Gus Dur dikenal sebagai Bapak Pluralisme. Ia sangat menjunjung tinggi keberagaman di berbagai hal, terutama suku, agama, dan ras. Saat memimpin Indonesia, Gus Dur mampu mendobrak diskriminasi warga Tionghoa. Masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia kembali mendapatkan kebebasan merayakan Tahun Baru Imlek pada 2000. Saat itu Gus Dur mencabut Impres nomor 14 tahun 1967 tentang larangan kegiatan perayaan Imlek. Kemudian Gus Dur menindaklanjutinya dengan mengeluarkan keputusan Presiden nomor 19 tahun 2001 pada 9 April 2001. Dalam Kepres tersebut, ia meresmikan Imlek sebagai hari libur fakultatif atau libur hanya bagi yang merayakannya. Megawati Soekarno Putri. Ia dilantik sebagai Presiden kelima Indonesia pada 23 Juli 2001 hingga 20 Oktober 2004. Ia adalah Presiden perempuan pertama di Indonesia dan satu-satunya Presiden perempuan sejak Indonesia merdeka hingga saat ini. Megawati dikenal sebagai tokoh politik dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, pertanyaan, kenapa cuma SBY yang selama ini dijadikan pembanding dengan kinerja Jokowi? SBY diketahui menjadi presiden 2 periode. Selama 10 tahun, ia sebagai presiden yang terkesan dan diingat publik adalah proyek Hambalang dan mangkrak-mangkraknya. Bukan hanya itu, SBY dikenal sebagai presiden pencipta lagu terbanyak. SBY dikenal pemimpin yang suka baperan, sedikit-sedikit curhat di depan wartawan, sedikit-sedikit konferensi pers. Ia mampu mengundang rasa simpati rakyat. Tak heran ia sampai terpilih 2 periode. Makanya ketika melihat deretan prestasi pembangunan yang dibuat Jokowi, SBY yang jadi sasaran tembak dan menjadi pembanding. Lucunya, yang menjadi bahan perbandingan selalu proyek Hambalang yang mangkrak.
Padahal masih banyak deretan proyek mangkrak di era SBY yang dikerjakan Jokowi. Mau tahu lagi alasan lainnya sampai harus SBY menjadi pembanding Jokowi? Bayangkan, blok-blok migas seperti Blok Mahakam dan Blok Rokan yang berhasil dikelola oleh Pertamina 100%, termasuk Freeport yang sahamnya dikuasai 51% oleh Indonesia. Belum lagi tentang ormas radikal seperti HTI dan FPI yang juga dibubarkan Jokowi. Dan bukan hanya itu, kasus BLBI, Cendana, dan lain sebagainya berhasil dirampas untuk negara. Nah, kalau zaman SBY apa? Paling yang muncul selalu yang mangkrak-mangkrak. Itu yang rakyat tahu. Haha. Kini, Jokowi kembali sedang menggali harta karun tambang yang menduduki peringkat terbesar ke-6 di dunia, yaitu bauksit. Jokowi akan membangun industri hilirnya dengan tujuan mendulang penerimaan negara jauh lebih besar lagi. Bauksit ini bisa diolah menjadi alumina, menjadi aluminium, juga menjadi produk-produk jadi, seperti komponen atau bahan baku bangunan dan konstruksi, peralatan mesin, transportasi, kelistrikan, kemasan, barang tahan lama, dan lain sebagainya. Berdasarkan data buklet Bauksit 2020, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), jumlah cadangan bauksit Indonesia mencapai 1,2 miliar ton atau 4% dari cadangan biji bauksit dunia sebesar 30,39 miliar ton. Adapun pemilik cadangan biji bauksit terbesar di dunia yaitu Guinea mencapai 24%, Australia menguasai 20%, Vietnam 12%, Brasil 9%, dan kemudian di peringkat kelima adalah Jamaika 7%. Presiden Jokowi melihat hilirisasi industri nikel ini dianggap berhasil, maka menurutnya ke depan hilirisasi akan dilakukan pada komoditas lainnya seperti bauksit, emas, tembaga, hingga minyak sawit. Jokowi minta turunan-turunan dari bahan mentah ini minimal bisa jadi barang setengah jadi. Syukur-syukur bisa barang jadi. Bagi Jokowi, di tengah dunia yang penuh dengan inovasi besar sekarang ini, karakter berani untuk berubah, berani untuk mengubah, dan berani untuk mengkreasi hal-hal baru merupakan fondasi untuk membangun Indonesia maju. Kalau tidak, negara kita akan ketinggalan dan tidak bisa bersaing dengan negara lain. Coba bayangkan, jika selama 10 tahun kepemimpinan SBY seperti cara Jokowi saat ini, bisa dipastikan negeri ini makin makmur dan sejahtera. Kalaupun Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ingin mencalonkan diri sebagai presiden, tidak perlu susah-susah, pasti rakyat akan memilihnya. Negeri ini tidak perlu dibangun dengan pencitraan. Rakyat butuh karya nyata. Meski Jokowi dihujat, dicaci maki, ia tak peduli. Halangan, rintangan, dan tantangan tak menyurutkan bagi Jokowi untuk membangun negeri ini. Teruslah bekerja membangun negeri ini, Pak Jokowi. Rakyat selalu bersamamu. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.